Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Puspitaningrum, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kompetensi untuk menciptakan budaya positif di sekolahan. Budaya positif tersebut dapat didapatkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku motivasi manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, penerapan segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan karena unsur paksaan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Motivasi perilaku manusia berkaitan dengan budaya positif ada dua, yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, sedangkan motivasi internal untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang diri. Yang pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Posisi manajer sangat diperlukan sebagai guru karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terjadi identitas positif atau keberhasilan pada murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan menyelesaikan masalah melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan menghasilkan individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif bila dikaitkan dengan filosofi KHD, dengan diterapkannya budaya positif di sekolahan, maka akan semakin dekat dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika semua warga sekolah ikut berkolaborasi di dalamnya. Dikaitkan dengan visi guru penggerak, salah satu dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, kondusif, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara serta profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini. Hal yang menurut saya menarik ketika mempelajari modul ini adalah ketika kita dihadapkan dengan permasalahan dan harus dibedah sesuai restitusi segitiga yang waktu itu menurut saya masih bingung dengan peranannya. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan agar nilai-nilai yang terkandung bisa lebih terlihat.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolahan Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai guru, menurut saya posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani siswa yang terlambat sekolah dan mengganggu teman ketika pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menangani anak tersebut. Adapun langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal dari dalam diri anak untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang harus sebagai manajer, bukan penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi rasa bersalah karena sudah menghukum murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan merasa adil. Selain itu, saya mulai menjadi tenang dan saya mulai menyadari bahwa komunikasi sangat efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, tetapi waktu itu saya tidak mengetahui kalau yang saya lakukan itu adalah segitiga restitusi. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Menstabilkan identitas dengan menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan mempertanyakan kenapa kamu memutar musik ketika pembelajaran berlangsung. Apa kamu sudah lupa kalau mendengarkan musik saat pembelajaran sangat mengganggu teman yang lainnya? Setelah itu membuat keyakinan dengan statement, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolahan? Hal lain yang penting dalam dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video dari saya, Merdeka Belajar.